Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Akhir-akhir ini banyak sekali terungkap berbagai kasus penipuan guys. Penipuan yang baru diketahui belakangan bahwa itu adalah penipuan. Sebelumnya sih tidak dikira sebagai penipuan, tapi mungkin dianggap sebagai sebuah bentuk investasi yang bisa menjadi kendaraan bagi orang-orang untuk mencapai kekayaan dan juga kejayaan. Ada berbagai modus yang akhirnya terkuak guys, seperti Viral Blast, kemudian ada Binomo, kemudian mungkin juga ada berbagai investasi-investasi bodong lainnya yang akhirnya memakan korban cukup banyak. Selain berbagai tawaran dari perusahaan berjangka, futures, atau trading emas, serta berbagai modus lainnya yang selalu ditawarkan kepada kita secara rutin. Kali ini saya tidak akan membahas secara detail tentang modus-modus dari penipuan tersebut yang akhirnya memakan korban cukup banyak, yang kita kasihan sekali ngelihatnya ya. Apalagi ada yang sampai bunuh diri segala, luar biasa. Dampaknya orang-orang yang kehilangan duit yang mungkin mereka sama sekali tidak siap untuk kehilangan duit satu-satunya yang sedemikian besar. Namun pada umumnya guys, berbagai modus penipuan tersebut memakai 3 cara berikut ini. Yang pertama yaitu para pelakunya, anggotanya atau influencernya rajin sekali pamer kekayaan mereka guys. Kekayaan yang mungkin membuat ngiler orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang berharap juga bahwa mereka akan kaya, dan jika mereka kaya maka selesailah semua masalah dalam hidup ini. Padahal belum tentu juga ya guys. Jam tangan yang luar biasa mahal sampai miliaran rupiah dipamerkan. Kemudian juga mobil-mobil keren, mobil-mobil sport, mobil-mobil import yang harganya mungkin lebih mahal dari rumah kita ya. Atau berbagai barang-barang kemewahan lainnya yang diumbar dan dipamerkan secara vulgar di berbagai media, baik di media sosial maupun di YouTube dan juga di berbagai media massa yang ada. Karena media kita rajin sekali juga ikut memamerkan barang-barang mewah dari orang-orang yang akhirnya ternyata adalah pelaku atau diduga melakukan tindak pidana penipuan. Jadi kalau ada orang yang suka pamer guys, ada selebriti yang benar-benar mengumbar, memamerkan kekayaannya yang rasa-rasanya mungkin tidak wajar bagi kita patut curiga. Ada apa nih? Apa modus dan tujuan di balik semuanya ini? Dan jangan gampang percaya guys, karena ada dugaan salah seorang influencer yang sudah ditangkap karena jadi tersangka, diduga semua barang-barang mewah yang dipamerkannya itu mungkin saja hanya barang pinjaman, jadi bukan punya dia sendiri. Kemudian yang kedua guys, selain rajin pamer, hal yang kedua yang pasti selalu ada adalah mereka menawarkan cara cepat, cara mudah dan gampang untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang banyak. Caranya gampang, cepat, tidak repot, dan mereka seolah-olah menjamin bahwa ini pasti berhasil. Jadi kalau ada orang-orang seperti gitu menghampiri Anda, menawarkan ada sebuah kesempatan emas yang sangat langka untuk berinvestasi, yang mana hasilnya luar biasa, ratusan persen, kemudian hal ini tanpa memerlukan banyak uang. Walaupun sebenarnya mereka mengincar uang kita dalam jumlah besar ya, tapi mereka mengatakan bahwa modalnya kecil, untungnya besar, dengan cara yang gampang, mudah, dan cepat. Hal ini bagaikan sebuah mimpi indah yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan guys. Too good to be true. Nah, kalau ada hal-hal yang kayak gini nih,
Otak kritis kita dan sikap skeptis kita harus mulai hadir. Apa memang iya? Karena sebenarnya tidak ada hal yang seperti itu di dunia ini. Tidak ada keuntungan besar yang bisa didapatkan dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat. Keuntungan yang besar biasanya membutuhkan waktu yang lama, modal yang juga besar, dan kemudian juga kerja keras, serta tidaklah gampang. Semua itu sangat sulit. Ya, jadi jangan langsung percaya jika ada orang yang menawarkan investasi mudah sekali untuk mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat tanpa kesulitan yang berarti. Jangan langsung dipercaya, guys. Kemudian modus yang ketiga biasanya guys, mereka selalu menghadirkan para selebriti, influencer, tokoh masyarakat, dan bahkan kadang-kadang para pemimpin pun akan mereka hadirkan untuk lebih meyakinkan calon investornya. Jangan salah guys, bisa saja pejabat, pemimpin, atau influencer ini mereka mungkin juga tertipu. Mereka tidak tahu apa nih sebenarnya yang hendak mereka promosikan. Jadi kalau ada pejabat yang juga ikut mempromosikan sebuah modus yang belakangan ternyata terbukti sebagai penipuan, ya kita mungkin harus maklum juga guys, kan pejabat tidak mungkin tahu secara mendetail tentang perusahaan atau cara kerja dari perusahaan tersebut. Iya guys, kalau ada pejabat yang hadir pada acara-acara tersebut, ya mungkin saja mereka benar-benar mengira bahwa peluang ini akan membantu masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan. Bisa jadi karena alasan itulah mereka hadir. Atau bisa juga karena juga dikasih imbalan. Kita tidak tahu ya, who knows. Nah, ketiga cara itulah yang biasanya selalu dipakai oleh berbagai modus penipuan guys. Yang pertama, memamerkan kekayaan. Yang kedua, menjanjikan keuntungan besar dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga, mereka juga melibatkan orang-orang penting. Bukan cuma selebriti, influencer, atau artis, namun mereka juga kadang-kadang membawa-bawa pejabat, pimpinan daerah, maupun pimpinan negara yang memiliki posisi cukup tinggi. Kita benar-benar turut prihatin ya guys untuk para korban yang telah kehilangan uangnya. Mudah-mudahan mereka tetap tabah dalam menjalani musibah ini, walaupun hampir tidak mungkin ya untuk mengikhlaskan uang yang sudah hilang karena tindak pidana penipuan tersebut, yang mana harapan akan keuntungan besar tadinya ternyata hanyalah harapan palsu alias bohong belaka. Bagi kita yang belum kena oleh angin surga para penipu-penipu ini, tetaplah waspada guys, tetap berhati-hati, jangan mudah percaya jika ada janji-janji yang terdengar sangat indah, terdengar sangat wah, yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tetap gunakan akal sehat dan logika, serta selalu bersikap kritis. Dan jangan gampang-gampang aja untuk menyerahkan uang Anda kepada siapapun. Demikianlah guys, sampai jumpa pada lain kesempatan.